hari kita ngelakuin yang namanya buka sama nutup pintu. Sebenarnya buka sama nutup pintu itu kayak kegiatan yang sederhana banget, yang simple banget. Siapapun bisa ngelakuin itu. Tapi kalian pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran kenapa letak gagang pintu itu ada di ujung? Kenapa nggak di tengah aja? So, daripada penasaran, mending kita simak video ini bareng-bareng. Apa yang terjadi kalau kamu buka sama nutup pintu? Sekarang coba kamu bayangin pintu yang ada di rumah kamu. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu itu dengan gaya F, maka pintu itu akan mengayun terbuka atau tertutup. Nah, itu nandain kalau pintu itu ngalamin yang namanya gerak rotasi dan memiliki sumbu poros. Saat kamu melakukan kegiatan tersebut, membuka atau menutup pintu, berarti secara tidak langsung kamu udah ngaplikasiin yang namanya torsi. Apa sih itu torsi? Torsi itu nama lain dari momen gaya. Nah, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Nah, momen gaya atau torsi ini dilambangkan dengan tau dan merupakan besaran dari vektor. Jadi, bisa bernilai positif maupun negatif. Nah, untuk rumusnya sendiri teman-teman perlu ingat ya. Yang pertama, jika gaya yang bekerja pada lengan momen itu tegak lurus, maka rumusnya itu tau sama dengan Fr. Dan jika gaya yang bekerja pada lengan momen itu tidak tegak lurus, maka rumusnya itu tau sama dengan F sin theta R. Ingat ya teman-teman, jadi penggunaan sin dan cos ini tergantung sama posisi sudutnya. Selain itu juga, gaya yang menghasilkan torsi itu gaya yang tegak lurus terhadap lengan momen. Terus, apa hubungannya momen gaya torsi sama letak gagang pintu? Nah, kita anggap aja engsel pintu itu sumbu putarnya. Nah, jarak antara gagang pintu dan engsel itu lengan momen. Kalau kamu ingat lagi rumus yang tadi, maka momen gaya itu kan akan sebanding sama lengan, momen, dan gaya. Artinya, semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Nah, jadi itu tuh yang ngebantu kamu buat ngebuka sama nutup pintu. Gimana? Sampai sini udah paham atau masih belum paham? Secara singkatnya kayak gini. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya akan semakin besar, sehingga pintu akan lebih mudah buat kebuka atau ketutup. Sebaliknya nih, semakin dekat letak gagang pintu dengan engselnya, maka momen gaya akan semakin kecil, sehingga pintu akan lebih sulit buat kebuka atau ketutup. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan alasan kenapa gagang pintu itu letaknya jauh dari engsel. Jadi kayak gitu. Nah, sebelum videonya diakhiri, nanti di akhir bakal ada satu contoh soal. Kita kerjain bareng-bareng. F1 dan F2 itu negatif karena berlawanan arah jarum jam. F3 dan F4 itu positif karena searah dengan jarum jam. Nah, untuk R1 itu nilainya 0M. Kenapa demikian? Karena titik porosnya itu berada di titik A. Nah, untuk R2 itu sama dengan 3M. Kenapa? Untuk mencari R2-nya itu kita bisa tentukan dari jarak F2 ke titik porosnya yaitu titik A. Jadi 2M ditambah 1M sama dengan 3M. Nah, untuk yang R3 itu sama dengan 2M dan untuk R4 itu keseluruhan. Dijumlahin semuanya jadi 6M. Nah, di sini ditanyakan nilai momen gaya terhadap titik A. Bisa kita jawab menggunakan rumus lengan gaya tegak lurus yaitu tau sama dengan F kali R. Tapi di sini taunya banyak, ada beberapa, berarti terlebih dahulu kita menggunakan rumus sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Setelah semuanya dijumlahkan, hasil dari nilai torsi atau momen gaya terhadap titik poros A adalah 53 Nm.
Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah!